Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Supervisi Pendidikan Islam. Dosen pengampu Dr. Lulu Nur Mufida, MPTI. Diskusi pada hari ini bertemakan model-model supervisi pendidikan yang akan disampaikan oleh kelompok 4 dengan pemateri Niswatun Hasanah 12207193010, kemudian Muhammad Jainuri dengan NIM 12207193035, kemudian Asna Fitriatus Salihah dengan NIM 12207193040, yang terakhir Alfiatul Nikmatul Husna dengan NIM 12207193045. Perkenalkan, nama saya Niswatun Hasanah, absen 10, NIM 122071930010. Akan menjelaskan model-model supervisi. Banyak model supervisi yang telah dikemukakan oleh berbagai ahli pendidikan. Dalam mengklasifikasi model tersebut antara satu ahli dengan lainnya. Dengan kata lain, para ahli pun memiliki pemahaman yang berbeda tentang model-model supervisi tersebut. Meskipun demikian, model yang dikemukakan para ahli memiliki kesamaan, artinya dapat ditarik persamaannya dari berbagai klasifikasi tersebut. Antara lain yaitu model supervisi konvensional atau tradisional. Model konvensional berkaitan dengan keadaan masyarakat. Masyarakat ketika itu yang otoriter dan feodal. Pemimpin cenderung mencari-cari kesalahan dan menemukan kesalahan. Dengan demikian, pengaruh terhadap model supervisi yang mengandalkan inspeksi untuk mencari-cari kesalahan dan menemukan kesalahan, bahkan bersifat memata-matai. Kedua yaitu model pendekatan sains. Menurut model pendekatan sains ini, pembelajaran dipandang sebagai suatu ilmu yang sains. Oleh karena itu, maka perbaikan pembelajaran dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Pembelajaran yang dilakukan oleh guru dilaksanakan berdasarkan temuan penelitian atau teori yang secara empirik yang telah teruji kebenarannya. Maka selanjutnya, tugas guru dan supervisor adalah memanfaatkan hasil penelitian tersebut. Supervisi klinis merupakan bagian dari supervisi pengajaran, yaitu supervisi yang difokuskan pada perbaikan pembelajaran melalui siklus yang sistematis, mulai dari tahap perencanaan, pengamatan, dan analisis yang intensif. Prinsip supervisi klinis yang pertama, hubungan antara supervisor dengan guru adalah hubungan kolegial yang sederajat dan bersifat interaktif. Yang kedua, diskusi antara supervisor dan guru bersifat demokratis, baik pada perencanaan pengajaran maupun dan pada pengkajian balikan atau tindak lanjut. Yang ketiga, pengkajian balikan dilakukan berdasarkan data observasi yang cermat yang didasarkan atas kontrak serta dilaksanakan dengan segera. Sasaran supervisi terpusat pada kebutuhan aspirasi guru serta tetap berada di dalam kawasan ruang lingkup tingkah laku guru dalam mengajar secara aktual. Yang kelima, mengutamakan prakarsa dan tanggung jawab guru baik pada tahap perencanaan, pengkajian,
balikan bahkan pengambilan keputusan dan tindak lanjut. Model supervisi artistik merupakan pelaksanaan supervisi yang holistik yang menekankan pada sensitivitas, perseptivitas, dan pengetahuan supervisor untuk melihat seluruh kegiatan pembelajaran yang terjadi di dalam kelas. Perkenalkan, nama saya Asna Fitriatus Soleha dengan nomor absen 37, NIM 12207193040. Di sini saya akan menjelaskan supervisi gabungan saintifik, artistik, dan klinis. Saya akan menjelaskan secara singkat apa itu supervisi saintifik, artistik, dan klinis. Dan yang pertama, supervisi saintifik merupakan supervisi yang dipandang memiliki kelebihan di mana supervisi ini memberikan pandangan bagi guru dalam menentukan metode pengajaran serta metode untuk memperbaiki atau meningkatkan kemampuan pada guru. Dan yang kedua, supervisi artistik merupakan supervisi yang dikembangkan dengan pemikiran bahwa suatu aktivitas supervisi merupakan pekerjaan yang dilakukan untuk orang lain, bekerja dengan orang lain, dan bekerja melalui orang lain. Dan yang ketiga, supervisi klinis. Menurut Nana Sujana, bahwa supervisi klinis sebagai bantuan profesional yang diberikan kepada guru yang mengalami masalah dalam melaksanakan pembelajaran agar guru tersebut dapat mengatasi masalah yang dialaminya berkaitan dengan proses pembelajaran. Di sini kita masuk pada supervisi gabungan saintifik, artistik, dan klinis. Supervisi ini menggabungkan antara supervisi sains, klinis, dan artistik. Supervisi gabungan ini berdasarkan pada teori dan praktek supervisi serta evaluasi pembelajaran. Menurut supervisi gabungan ini, untuk membahas pembelajaran dibutuhkan deskripsi dan penjelasan yang akurat. Supervisi gabungan ini mengupas tuntas apa yang terjadi di dalam kelas, menetapkan apa yang seharusnya terjadi, serta mampu mengungkap hal-hal yang implisit dari pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Setelah itu, supervisor menetapkan makna yang terjadi di dalam kelas dengan pendekatan seni menafsirkan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam supervisi gabungan ini adalah sebagai berikut. Dan yang pertama, supervisi saintifik digunakan oleh supervisor untuk mengidentifikasi hal-hal yang seharusnya terjadi berdasarkan temuan empiris. Dan yang B, supervisi artistik digunakan untuk seni menafsirkan dan interpretasi atas apa yang terjadi di dalam kelas. Dan yang C, supervisi klinis digunakan untuk memperbaiki atau menyelesaikan masalah pembelajaran. Kita akan memasuki tema supervisi pengembangan. Supervisi pengembangan dipelopori oleh Carl D. Glickman. Supervisi yang menggunakan model ini memperlakukan individu yang berada pada tahap pertumbuhan dan pengembangan. Model ini berdasarkan asumsi bahwa guru memiliki beragam pengalaman, kemampuan, dan tingkat pengembangan karir yang berbeda. Oleh sebab itu, supervisor menentukan kebutuhan supervisi guru berdasarkan perbedaan individual, keahlian, dan komitmen. Menurut Glickman, dalam Sabandi mengemukakan bahwa ada 4 pendekatan supervisi pengembangan, yaitu yang pertama supervisi
kontrol direktif. Supervisi ini digunakan bila guru berada pada level pengembangan yang rendah, tidak memiliki kemampuan, tidak mau terlibat dalam pengambilan keputusan. Supervisor lebih berkomitmen memecahkan masalah dan guru tidak. Dan yang kedua, gaya informasional direktif. Supervisi ini digunakan bila level pengembangan guru agak rendah, tidak memiliki pengetahuan, bingung, dan tidak berpengalaman. Supervisor lebih peduli terhadap masalah guru. Supervisor lebih dipercaya dan waktu yang singkat. Dan yang ketiga, gaya behavior kolaboratif. Supervisor ini digunakan bila level pengembangan guru yang moderat. Guru dan supervisor mempunyai tingkat keahlian yang sama. Guru dan supervisor terlibat dalam mendapatkan keputusan guru, dan supervisor berkomitmen untuk memecahkan masalah. Dan yang keempat, subgaya behavior non-direktif. Supervisi ini digunakan bila level pengembangan guru yang tinggi, yaitu guru memiliki keahlian, guru berinisiatif memecahkan masalah, dan guru berkomitmen memecahkan masalah. Saya Alfiatun Nimatul Husna, NIM 12207193045. Di sini saya akan menjelaskan model supervisi terdiferensiasi. Nah, maksudnya terdiferensiasi di sini, supervisor melakukan suatu tindakan yang unik yang berbeda dari yang lain. Nah, model supervisi ini didefinisikan sebagai pendekatan dalam supervisi yang memberikan pilihan bagi guru mengenai jenis supervisi dan jenis layanan evaluasi yang diinginkan. Nah, model ini berfokus pada 2 atau lebih kelompok yang memiliki perbedaan dalam masing-masing kelompok. Nah, model ini mirip dengan model supervisi pengembangan. Hanya saja pada model ini supervisor memberikan alternatif. Selanjutnya, karakteristik supervisi terdiferensiasi, yaitu yang pertama, supervisor berfokus pada konsep dan prinsip supervisi pendidikan. Yang kedua, yaitu evaluasi dan perkembangan supervisi diakomodasi dalam kurikulum atau disesuaikan dengan kurikulum. Yang terakhir yaitu supervisor bertindak sebagai fasilitator, tetapi juga memberikan opsi supervisi bagi guru di mana mereka bertanggung jawab atas proses supervisi tersebut. Yang terakhir yaitu model collaborative supervision. Nah, supervisi kolaboratif merupakan proses di mana orang dengan keahlian yang beragam bekerja sama dalam status yang sama dan dengan komitmen yang sama pula untuk mencapai tujuan bersama. Nah, ciri khas model supervisi ini yang membedakan dengan yang lain adalah supervisi ini lebih mengutamakan pendekatan kelompok dalam supervisi. Selanjutnya, karakteristik collaborative supervision. Yang pertama yaitu karakteristiknya supervisor bertindak sebagai mitra atau rekan kerja. Yang kedua yaitu dalam model collaborative supervision ini, pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan inquiry. Maksudnya, supervisor mencoba memahami apa yang dilakukan oleh orang yang diamati. Kemudian yaitu dalam collaborative supervision ini, diskusi merupakan sebagai langkah lanjut dari pengalaman yang bersifat terbuka atau fleksibel dan tujuannya jelas. Yang terakhir yaitu tujuan supervisi membantu guru dan kepala sekolah untuk berkembang melalui kegiatan-kegiatan yang reflektif. Terima kasih.